Hey yo, what's up everybody? Apa kabar semua? Pasti baik-baik aja lah ya. Apa kondisi sekarang sedang pusing? Iya. Mikirin dana BLT? Iya, yang nggak keluar-keluar. Sabar kali. Apa masih pengangguran? Ya sama gua gitu ya. Jadi udahlah, santai, jadi bawa santai gitu. Nggak usah dibikin pusing ya. Oke, seperti biasa kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita kembali yang dimana ini sudah masuk ke edisi ke-7. Di edisi ke-7 kali ini gue akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul 240 derajat Fahrenheit. Wow. Berdasarkan dari judulnya, ini film pasti ya sudah bisa dibilang film panas gitu ya. Karena ya dari judulnya aja kita sudah bisa dipastikan ini judul film yang amat sangat panas. So, film ini sendiri diambil berdasarkan kisah nyata gitu ya, yang disutradarai oleh Levan Bakia dan Beka Zuburia. Untuk filmnya sendiri itu rilis pada tanggal 1 September 2011 dan mendapat rating 4,9 di IMDb ya. Untuk sinopsisnya sendiri, film ini berkisah tentang sekelompok teman yang terjebak di dalam sauna dengan keadaan suhu yang sangat panas. Mampukah mereka keluar dari sauna tersebut dengan kondisi yang selamat? So, kita masuk ke alurnya guys. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, silakan untuk di like, comment, dan subscribe terlebih dahulu supaya channel gua ramai dan supaya gua bersemangat dalam membuat video gitu ya. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu guys. Oke, di scene awal kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang mengalami kecelakaan dan naasnya sang pria tewas. Sang wanita yang selamat dia bernama Jenna dan film pun dimulai. Berjalan ke 3 tahun kemudian, terlihat Jenna dan teman-temannya. Mereka merencanakan liburan untuk menghadiri undangan pesta kembang api yang diadakan setiap tahun sekali. Mereka berangkat berempat, ada Ren, Michael, dan Ian. Ren dan Michael adalah pasangan kasih, sementara Ian dia adalah jomblo sejati. Begitu pula Jenna yang pasca ditinggal mati oleh pacarnya, dia pun statusnya sekarang jomblo ya. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Sampailah mereka di lokasi. Di sana mereka disambut oleh seorang pria yang cukup tua. Dia bernama Wade. Wade adalah paman dari Ian. Nah, Wade ini memiliki penginapan di daerah tersebut. Dia biasa menyewakan penginapan tersebut kepada orang-orang yang setiap tahunnya mengikuti acara pesta kembang api di daerahnya sini. Jadi pada intinya guys, Ian ini ngajak teman-temannya buat ikut acara tahunan lah di rumah pamannya dengan diiming-imingi ongkos yang gratis gitulah. Oke, lanjut. Setelah itu mereka ngobrol basa-basi sebentar, menanyakan kabar masing-masing sembari minum bir. Tak lama anjing Wadi pun datang. Dia bernama Bau. Bau merupakan anjing yang sangat lulut dan pintar. Oh iya, di sini rupanya Jenna tidak suka bir ya. Itu terlihat saat Wade membagikannya. Jenna yang tidak suka bir, akhirnya ia pun bergegas masuk duluan untuk sekedar beberes tas. Sementara yang lain bersulang untuk menyambut kedatangan mereka. Lalu Jenna masuk ke penginapan dan mencari obat di dalam tasnya. Tapi setelah ia menemukan obatnya, ia tak jadi meminumnya. Oke, sebentar. Sungguh kasih tahu aja ya, itu obat apa. Jadi gini, setelah dia mengalami kecelakaan dulu, dia rupanya mengidap sebuah penyakit traumatik yang lumayan parah gitu. Jadi Jenna ini dikit-dikit parnoan anaknya. Itulah kenapa dia harus konsumsi obat tersebut. Terus kenapa itu nggak jadi diminum, nanti ada alasannya guys. Lanjut. Setelah itu Wade bergegas pergi untuk menyiapkan acara pesta kembang api nanti malam. Lalu Ian, Michael, dan Ren masuk ke penginapan tersebut. Ian membagi tempat tidur untuk mereka masing-masing. Michael dan Ren yang merupakan pasangan kasih, mereka mendapat kamar untuk berdua. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah ini yang mereka lakukan berdua? Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama Tuhan bertualang. Baru sampai bos. Orang mah beres-beres dulu, nyantai dulu. Sistemnya langsung gasak aja ini orang ya. Memang laki-laki ini nggak bisa gitu yang ngelihat gunung kembar sama sawah sepetak nganggur bentar dikit gitu. Bentaran aja ya. Pusing pala bapak saya ini. Oke, malam harinya mereka pun makan malam sejenak. Setelah itu Wade pergi untuk kembali mempersiapkan acara yang akan dimulai sebentar lagi. Sementara Michael yang menemukan ruangan sauna, dia mengajak yang lain untuk ke sana. Tapi di sini Jenna sedikit kurang tertarik dengan hal tersebut. Namun Ren memujuknya untuk ikut dan akhirnya Jenna pun mau. Lalu Jenna pergi ke kamar untuk berganti baju. Sementara Ian, Michael, dan Ren sudah bersantai duluan di sauna tersebut. Oke, perhatian sebentar nih ya. Dari scene ini sampai habis nanti tolong nih buat para batang-batang yang nonton fokusnya tetap ke
alur ceritanya ya. Tetap ingat ke alur ceritanya ya. Oke, oke. Jangan sampai fokus yang ke lain. Siap? Kalau udah, kita lanjut nih. Setelah Jenna berganti baju, ia pun bergegas untuk menyusul teman-temannya di dalam sauna. Ia yang punya penyakit traumatik, ia pun ragu untuk masuk ke dalam sauna tersebut. Sampai akhirnya Ian pergi menjemputnya. Yeah, this place is great. Oh. Saat berada di dalam pun Jenna masih terlihat tegang. Lalu mereka pun menikmati sauna tersebut dengan rileks dengan suhu yang lumayan hangat lah. Dirasa sudah terlalu panas dan berkeringat, mereka pun memutuskan untuk mendinginkan badan dengan cara berenang di danau. Dari situ Jenna mulai rileks dan memutuskan untuk kembali lagi ke sauna karena kedinginan. Sementara Ian dan Michael pergi ke ruang makan untuk meminum bir yang ada di kulkas. Lalu setelah minum, Ian pun kembali ke sauna. Disusul Michael yang kondisinya saat itu sedikit mabuk. Di sisi lain terlihat Wade masih sibuk mempersiapkan untuk acara nanti malam. Lalu dirasa mulai kepanasan lagi, mereka kembali lagi untuk melompat ke dalam sebuah danau yang tadi mereka lompati. Setelah itu mereka kembali lagi ke sauna untuk yang terakhir dan petaka pun dimulai setelah ini ya. Michael yang kondisinya mabuk mengajak Ren pacarnya untuk melakukan enjot-enjotan. Namun Ren menolaknya karena ia capek ngeladenin orang mabuk terus. Michael yang kesal tidak diberi jatah, akhirnya ia pun pergi meninggalkan yang lain. Ren pun curhat kepada Jen dan Ian. Ren mengungkapkan kekesalannya kepada Michael lewat curhatannya. Namun tiba-tiba ketika mereka sedang curhat, ada sesuatu yang terjatuh di luar sauna. Michael, what are you doing out there? Mereka yang mengira itu perbuatan Michael yang mabok, akhirnya Ian pun memutuskan untuk mengecek keberadaan Michael, tapi ditahan oleh si Ren. Setelah itu mereka memutuskan untuk keluar dari sauna tersebut dan bersiap pergi ke pesta. Tapi ternyata pintunya tidak bisa dibuka atau seperti terkunci. Di sini kepanikan mulai terlihat pada diri Jenna, tapi Ian meyakinkannya bahwa ini akan baik-baik saja. Lalu Ian pun mencoba untuk mendobrak pintunya tapi gagal. Mereka berpikir bahwa ini semua perbuatan dari Michael. Dirasa pintunya tidak dapat dibuka, akhirnya Ian pun berusaha menenangkan yang lain sambil menunggu Michael datang. Faktanya, Ian melihat sesuatu yang mengganjal pintunya sehingga pintu tersebut terkunci. Di satu sisi, Wade segera menuju ke bukit untuk menyiapkan pesta kembang api. Wade tidak berpikir untuk pulang karena Wade berpikir di rumahnya tidak ada orang, karena ia taunya Ian dan yang lain sudah berada di tempat pesta. Kembali lagi ke Ian, Jenna, dan Ren. Ren dan Jenna berusaha untuk mematikan pemanas di sauna tersebut, tapi sayangnya alat kontrolnya berada di luar ruangan. Singkat cerita, Ian pun memutuskan untuk memecahkan kaca dengan menggunakan batu yang diambil dari pemanas sauna. Beruntung, Ian berhasil memecahkan kacanya dengan harus menerima kondisi tangannya yang terluka. Mereka pun memanggil Michael, namun hasilnya nihil. Aduh, sampai sini gua heran sih kemana si Michael ini ya. Gak ngerti banget kondisi lagi darurat apa ya. Kalau kalian nonton film ini pasti kalian emosi sama si Michael ini. Serius dah. Tapi slownya, sebentar lagi kita bakal tahu dia itu di mana. Sosok si Michael ini ada di mana nanti sebentar lagi kita bakal tahu. Langsung aja yuk lanjut. Ternyata setelah diselidiki, sesuatu yang mengganjal pintunya itu adalah seonggok anak tangga, bayangkan. Pertanyaannya, kenapa itu bisa ada di situ dengan posisi yang amat sangat ideal gitu? Apakah itu perbuatan Michael atau perbuatan Wade atau mungkin ada anakan dajjal yang tiba-tiba nyasar terus ngelakuin itu gitu. Kondisi mereka semakin memburuk karena efek dari panas yang ditimbulkan dari sauna tersebut yang membuat mereka semakin dehidrasi parah. Ian yang melihat kondisi temannya sudah semakin dehidrasi dan dirinya juga sudah semakin dehidrasi, akhirnya ia berusaha kembali untuk membuat anak tangganya terlepas dari pintu, namun tetap gagal, bos. Ren pun juga yang kesal, ia mengusulkan agar alat pengendali yang ada di dalam supaya dirusak saja gitu. Ia berpikir itu mungkin bisa terhubung dengan yang ada di luar. Namun hal itu ditolak oleh Ian. Ian paham betul bahwa itu akan berdampak buruk bila dilakukan. Jika alat tersebut dirusak, suhu otomatis akan naik menjadi 250 derajat Fahrenheit, yang mungkin bisa membuat kulit mencair gitu ya. Seketika Ian pun mempunyai ide lain, yaitu dengan cara mematikan listrik lewat soket lampu dengan harapan bisa mematikan pemanasnya. Namun sayang itu tidak berhasil. Di saat semua mulai putus asa, tiba-tiba anjing Wade si Bau datang menggonggong karena sebelumnya ia dilepas oleh si Wade.
Mereka pun berteriak berusaha memanggil anjing tersebut, tapi ya kembali lagi, itu kan anjing nyet. Mana bisa buka pintu ya kan? Alhasil putus asa pun kembali berlanjut. Sementara Wade sendiri ia bersiap-siap untuk membakar kembang api. Dan di sini jugalah Michael kembali terlihat. Ia menghampiri Bao. Saat yang lain berusaha kembali memanggil Michael, boom! Kembang api pun menyala. Kesal kan lu? Iya sama, gue juga gitu. Padahal kan harusnya mereka selamat gitu ya. Tapi ada aja yang nggak kembang api tah. Kok kayak sinetron Indosiar gitu loh contohnya. Pusing pala bapakku. Bao yang memiliki insting yang kuat akhirnya pergi menghampiri Wade dan seolah-olah seperti memberitahu Wade bahwa Ian dan yang lain butuh pertolongan. Wade yang melihat tingkah aneh dari Bao akhirnya berusaha menuruti anjing tersebut dan mereka pun berangkat menuju ke rumah. Ketika sampai, Wade justru bertemu dengan Michael. Wade bertanya, "Hei Michael, bukannya kamu orang pergi ke pesta ya?" Michael pun menjawab, "Iya, tapi gua ditinggal nyet. Gua mabuk terus gua ketiduran terus mereka semua tuh ninggalin gua." Faktanya, Michael setelah keluar dari sauna tersebut, ia tertidur karena efek dari alkohol yang terlalu banyak. Ia terbangun karena suara anjing yang menggonggong. Di sini terlihat juga ia sempat mencari Ian dan yang lainnya. Karena tidak ada yang menjawab, jadi ia berpikir mereka semua itu meninggalkan dirinya ke pesta gitu. Michael juga sempat mencari teman-temannya ke pesta, namun tidak diperbolehkan masuk karena si Michael ini tidak membawa undangannya gitu. Lalu Wade yang mendengar cerita Michael, akhirnya Wade mengajak Michael untuk menikmati pesta bersamanya karena Wade kasihan si Michael ditinggal oleh teman-temannya yang lain. Padahal mah yang sebenarnya naas banget ya. Sebenarnya sih kalau yang kita lihat sejauh ini semua terjadi karena miskomunikasi sih. Ya nggak sih? Jadi kalau mau nyalain siapa-siapa juga ya nggak bisa gitu. Pusing kan jadinya. Ren yang sudah putus asa dan mulai kembali kehabisan tenaga akhirnya memutuskan untuk merusak alat itu. Melihat hal tersebut, Jenna berusaha untuk menghalau Ren. Tapi justru Ren tertimpuk batu yang dipegang oleh Jenna dan membuat Ren jatuh pingsan. Sementara Wade dan Michael terlihat sedang asik mengebul Ganges dengan santainya. Jenna yang merasa bersalah karena telah melukai Ren, akhirnya dia memutuskan untuk merusak alat tersebut. Dan ya, sesuai dengan apa yang Ian bilang, suhu di sauna tersebut semakin naik. Ngeyel banget sih diomongin. Ian yang sudah mulai stres dengan keadaan ini, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan cara merusak sumber panas dari sauna tersebut. Alhasil, Ian pun tewas. Lalu setelah itu Jenna berhasil keluar, tapi itu semua hanyalah halusinasi karena efek dari ketakutan yang berlebih. Faktanya dia masih terjebak di dalam dan dia disadarkan oleh Ren yang mulai bangun dari pingsannya. Udara di situ semakin kacau, walaupun alat pemanasnya sudah rusak, itu tidak menghentikan laju dari gas yang keluar dari alat tersebut, yang akhirnya membuat mereka semakin sesak napas. Jenna di sini berusaha membantu Ren untuk berdiri supaya bisa menghirup udara dari jendela. Di satu sisi terlihat Michael yang sudah kembali setelah bersama dengan Wade. Laju di perjuangan Jenna yang akan menutup gas tersebut supaya mereka tidak sesak nafas. Dengan susah payah, akhirnya Jenna pun berhasil menutup gas tersebut. Disinilah fakta sebenarnya terungkap. Jadi alasan kenapa anak tangga itu bisa menjepit pintu adalah karena Michael yang sempat pergi, dia tak sengaja menabrak anak tangga tersebut. Karena kondisinya sedang mabuk parah, ia salah aja menaruh anak tangga tersebut. Dan sangat kebetulan sekali ditaruh pas di depan pintu. Nah, saat Ian mau nyusul Michael itu kan dia sudah sempet tuh buka pintu ya kan. Itu membuat posisi anak tangganya semakin ke bawah gitu. Ditambah waktu Ren mau keluar juga, terus dia kan dorong-dorong pintunya gitu ya. Alhasil ya anak tangganya tersebut semakin pas aja dengan posisinya. Itulah penyebab pintu nggak bisa dibuka. Kesel kan lu? Sama, gue juga. Masa cuma gara-gara seonggok anak tangga sampai merenggut nyawa orang? Miris banget hidupnya. Oke, di sini akhir terlihat Wade yang sudah pulang dari acara pesta kembang api tersebut dan mendapati semuanya sudah kacau balau. Terlihat juga Michael yang menangis karena tidak percaya semua ini bakal terjadi. Lalu Jenna dan Ren dibawa ke rumah sakit dan film pun selesai. Ending yang miris sekali.
Oke, so far sih buat filmnya sih menurut gua nggak terlalu memacu adrenalin ya, karena ya ini sih berdasarkan kisah nyata sih, jadi ya berjalan aja gitu. So untuk pendapat dari kalian silakan di komentar di bawah gitu ya untuk alur ceritanya. Dan seperti biasa pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah belajarlah untuk tidak ceroboh dalam melakukan sesuatu hal, karena bisa aja semua berawal dari kecerobohan dan menjadikan malapetaka gitu ya. Oke guys, sekian dulu untuk film yang kali ini. Kalau kalian suka dengan filmnya, seperti biasa silahkan di like, comment, dan subscribe supaya channel gua rame dan supaya gua bersemangat dalam membuat video gitu ya. Oke guys, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.